Oke, teman-teman investor. Hari ini kita bakal bedah satu emiten yang jujur aja bikin penasaran banget. Namanya PT Maja Agung Latexindo dengan kode saham SURI. Kenapa ini menarik? Karena ini adalah studi kasus klasik soal turnaround. Tahu kan cerita di mana sebuah perusahaan bisa berbalik arah dan terbang tinggi? Atau sebaliknya, malah jadi jebakan. Nah, tugas kita hari ini adalah cari tahu SURI ini bakal kemana. Nah, ini dia inti permasalahannya. Coba dibayangin. Di satu sisi, penjualannya naik kencang banget, kayak mesin yang baru dinyalain. Tapi di sisi lain, kalau kita intip laporan keuangannya, bottom line-nya masih merah, masih rugi. Jadi pertanyaannya simpel banget. Kita ini lagi lihat permata yang belum digosok, atau malah lihat jebakan alias value trap yang siap memangsa? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Siapa sih SURI ini sebenarnya, dan apa yang bikin cerita mereka ini begitu penuh tantangan tapi sekaligus menjanjikan? Penting untuk dicatat, SURI ini bukan anak kemarin sore. Mereka sudah ada dari tahun 1988. Tapi yang jadi titik baliknya itu di sini, Desember 2023. Momen mereka IPO inilah yang jadi katalisator utama. Sejak saat itu, mereka masuk ke fase transformasi yang benar-benar baru dan super krusial. Semuanya berubah dari titik ini. Terus, dana segar dari IPO itu dipakai buat apa? Nah, ini dia. Mereka langsung tancap gas. Mari kita lihat gimana mesin pertumbuhan SURI ini mulai menyala dengan kekuatan penuh. Ini bukti fisik pertama dari ambisi mereka. Dari yang tadinya cuma punya 2 lini produksi, mereka lompat jadi 9 lini produksi modern. Bayangin aja, kapasitas produksinya naik lebih dari 4 kali lipat. Ini bukan cuma sekedar upgrade kecil-kecilan. Ini ibarat bangun pabrik baru di atas pondasi yang lama. Gila-gilaan. Tentu saja, kapasitas produksi besar itu percuma kalau barangnya nggak laku kan? Tapi lihat angka ini, pendapatan tumbuh 42,8%. Ini nunjukin kalau pasar itu memang butuh banget produk mereka. Setiap sarung tangan tambahan yang mereka buat langsung diserap pasar. Ini validasi yang sangat kuat buat strategi ekspansi mereka. Nah, ini bagian yang paling saya suka, yang paling impresif. Ekspansi segede itu ternyata didanai dengan sangat hati-hati. Debt to equity ratio atau DER-nya cuma 0,14. Artinya, mereka hampir nggak pakai utang buat ekspansi. Ini penting banget karena neraca keuangan yang sehat begini memberi mereka kekuatan dan fleksibilitas buat menghadapi gejolak apapun di masa depan. Aman! Sampai di sini, ceritanya kelihatan bagus banget ya kan? Penjualan meroket, neraca keuangannya sehat, tapi ada tapinya. Disinilah teka-tekinya dimulai. Kalau penjualannya bagus, kok belum untung juga? Kemana perginya uang itu? Coba deh kita lihat tabel ini. Garis pendapatan itu panahnya ke atas, jelas naik. Kerugiannya memang mengecil, jadi ada perbaikan. Tapi angkanya masih minus, masih di bawah garis nol. Inilah dilema utama kalau kita mau investasi di SURI. Pertumbuhannya nyata, tapi profitabilitasnya masih jadi PR besar. Dan inilah biang keroknya. Margin laba kotornya cuma 5,4%. Tipis banget. Biar gampang bayangin gini, dari setiap Rp100 penjualan yang mereka dapat, Rp94,6-nya itu langsung habis buat biaya produksi. Sisanya cuma seuprit. Dengan sisa setipis ini, gimana caranya mau menutupi biaya gaji, pemasaran, dan lain-lain? Apalagi kalau mau cetak untung, berat. Masalah margin yang tipis ini jadi makin pelik karena SURI nggak sendirian di dunia ini. Mereka harus bertarung di arena global yang penuh dengan tantangan yang sama sekali nggak bisa mereka kontrol. Musuh utamanya saat ini, harga komoditas. Harga lateks, bahan baku utama mereka, meroket gila-gilaan sampai ke level tertinggi dalam sejarah. Coba bayangin dampaknya buat perusahaan yang marginnya cuma 5%-an. Setiap kenaikan harga bahan baku, itu rasanya kayak kena tinju telak di perut. Sakit banget. Dan ini perbandingan yang sering bikin investor jadi galau. Di satu sisi, ada SURI. Valuasinya lebih murah, utangnya lebih kecil. Ibaratnya, ini kura-kura yang jalannya pelan tapi cangkangnya kuat. Di sisi lain, ada kompetitornya, HALO. Dia ini si kelinci, udah lari kencang, udah profit. Nah, sebagai investor, Anda mau taruh uang di mana? Di kura-kura yang aman dengan potensi besar, atau di kelinci yang udah terbukti ngasilin untung saat ini? Selain harga bahan baku, ada juga awan mendung dari risiko perdagangan global. Contohnya, ancaman tarif impor. Menanggapi ini, manajemen SURI bilang mereka nggak tinggal diam. Fokus mereka ada 2. Pertama, efisiensi operasional, alias mengencangkan ikat pinggang. Kedua, menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama mereka. Itu strategi pertahanan mereka. Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang, saatnya kita rangkai semuanya jadi sebuah kerangka berpikir yang bisa Anda pakai untuk mengambil keputusan.
Mari kita lihat dari dua kacamata yang berbeda. Kacamata bull atau yang optimis akan bilang, lihat pertumbuhannya, neracanya kuat, valuasinya murah, ini jelas cerita turnaround. Tapi kacamata bear yang pesimis akan balas, tunggu dulu, ini masih rugi, marginnya tipis banget, dan risiko dari luar besar. Keduanya punya poin yang valid. Akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Di satu sisi, fondasinya kokoh, penjualan naik, neraca sehat. Tapi di sisi lain, profitabilitasnya masih jadi tanda tanya besar. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah Anda percaya mesin pertumbuhan ini pada akhirnya bisa mengalahkan semua tantangan dan mencetak laba? Apakah Anda punya kesabaran untuk menunggu turnaround ini terjadi demi imbal hasil yang mungkin besar? Atau apakah risikonya saat ini terasa terlalu besar untuk ditanggung? Pilihan ada di tangan Anda.